Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya dalam kegiatan pemaparan penerapan konsep inti dari budaya positif. Jadi di sini saya florkan atau paparkan kegiatan hasil pendidikan guru penggerak saya tentang budaya positif. Nah, budaya positif itu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Ya, misalnya kegiatan-kegiatan pembiasaan itu termasuk budaya positif. Jadi misalnya kegiatan sholat doa berjamaah seperti yang sudah sekolah kita lakukan itu kan akhirnya akan membentuk karakter-karakter pada siswa-siswi kita. Yang kedua, perubahan paradigma belajar. Jadi alangkah baiknya di era saat ini guru berperan sebagai fasilitator, pembimbing dan konsultan, bukan sebagai pentransfer pengetahuan. Jadi kita hanya memfasilitasi kegiatan-kegiatan siswa. Kita hanya mendampingi siswa bisa berpikir kreatif sendiri tentang kegiatan-kegiatan yang kita kerjakan. Kemudian belajar tidak lagi berdasarkan fakta, melainkan berbasis masalah atau proyek. Di kurikulum Merdeka ini kita dianjurkan untuk menggunakan model pembelajaran berbasis proyek. Jadi kegiatan apapun kalau bisa menggunakan proyek. Jadi siswa membuat sendiri jadwalnya, kegiatannya, apa langkah-langkahnya, bagaimana, begitu. Kemudian yang ketiga, belajar tidak lagi berbasis teori, melainkan dunia tindakan nyata serta refleksi. Jadi kegiatan belajar yang kita ajarkan saat ini seharusnya memiliki tujuan yang bisa bermanfaat bagi siswa-siswinya nanti. Dan yang keempat, pembelajaran berpusat pada murid. Ini saya yakin sudah mulai dilaksanakan oleh kita semua karena kita sudah 2 tahun melakukan kurikulum Merdeka yang intinya pembelajaran berpusat pada murid. Yang terakhir ini murid belajar sesuai kebutuhan dan tahap perkembangannya. Jadi ini nanti ada kebutuhan-kebutuhan murid di slide berikutnya. Nah, yang selanjutnya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Ya, disiplin positif adalah pendekatan dalam mengelola perilaku individu, terutama anak-anak, dengan mengedepankan pemahaman, empati, dan komunikasi yang baik. Jadi kita ketika menangani anak-anak dengan melakukan pendekatan dan komunikasi yang baik. Dan nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai moral yang dianggap penting dan berlaku bagi semua manusia tanpa memandang latar belakang budaya, agama, dan etnis. Ini intinya nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang positif seperti kebenaran, keadilan, kasih sayang, keberanian, kesabaran, dan lain-lain. Ya, kemudian motivasi perilaku manusia. Ini biasanya
manusia melakukan sesuatu ini ada motivasinya, bisa dari hukuman, penghargaan, atau restitusi. Jadi yang pertama ini motivasi perilaku manusia adalah alasan atau dorongan yang mendorong seseorang untuk berperilaku tertentu. Motivasi perilaku manusia dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebutuhan, tujuan, nilai, harapan, lingkungan, dan lain-lain. Ya, motivasi ada dua, eksternal dan internal. Yang eksternal ini motivasi perilaku manusia dapat dibedakan. Motivasi eksternal ini motivasi yang berasal dari luar diri seorang, seperti imbalan, penghargaan, hukuman, tekanan, atau ancaman. Itu apa? Jangka pendek. Jadi imbasnya itu jangka pendek kalau dengan memberikan hukuman atau imbalan. Misalnya kita di dalam kelas melakukan pembelajaran, misalnya yang bisa jawab dapat permen, itu kan termasuk imbalan. Nanti ketika suatu saat kita lupa nggak bawa permen, anaknya jadi apa? Kecewa atau malah malas untuk menjawab. Jadi itu artinya untuk jangka pendek atau motivasi eksternal. Yang kedua, internal. Internal ini motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti minat, bakat, pengetahuan, kepuasan, atau pengembangan diri. Motivasi internal dapat mempengaruhi perilaku seseorang secara positif dan berkelanjutan karena sesuai dengan nilai dan tujuan pribadinya. Jadi kalau ini sesuai dengan minat dari siswanya sendiri atau kesenangan siswanya sendiri. Jadi ini bisa imbasnya jangka panjang. Seperti halnya ketika ada anak yang dengan niatnya sendiri melakukan sholat zuhur. Jadi itu imbasnya jangka panjang. Pasti anak tersebut ketika dengar suara azan pasti ada niatan tersendiri tanpa adanya hukuman atau imbalan. Kemudian yang ketiga ini restitusi. Ini pendekatan dalam mengelola perilaku individu, terutama anak-anak dengan mengedepankan pemahaman empati, komunikasi yang baik. Restitusi bertujuan membantu individu mengenali kesalahan mereka, merasakan tanggung jawab, dan melakukan tindakan memperbaiki situasi. Ya, restitusi ini lebih jelasnya nanti di slide berikutnya. Kemudian keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati tanpa ada paksaan dan diyakini bersama oleh seluruh warga kelas. Keyakinan kelas berisi aturan-aturan yang mengatur perilaku, tanggung jawab, dan kerjasama antara guru dan siswa serta antara sesama siswa. Jadi keyakinan kelas ini, misalnya kita di dalam kelas ingin menumbuhkan nilai-nilai kebajikan apa di kelas, misalnya ingin menumbuhkan nilai kejujuran, kita buat keyakinan kelasnya. Misalnya kalau ini keyakinan kelas kan berisi aturan-aturan, jadi membuat aturan yang misalnya tidak dilanggar oleh siswa, tapi nanti kalimatnya yang kalimat positif, jangan sampai menggunakan kalimat negatif, dilarang, tidak boleh, pokoknya jangan menggunakan kata tidak. Jadi kalimat-kalimat positif. Yang selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu? Lanjut ya. Pasti paham karena kemarin CGP yang lain sudah memaparkan juga ya. Ada 4 CGP kemarin yang sudah memaparkan
Jadi tentunya saya di sini hanya mengasah kembali atau mengingat kembali. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Jadi orang yang melakukan suatu hal negatif atau menyimpang, biasanya kebutuhan dasarnya ini tidak terpenuhi. Bisa salah satu atau salah dua dan sebagainya ya. Misalnya kelangsungan hidup. Ini kebutuhan ini mencakup memenuhi kebutuhan fisiologis seperti makanan, air, tempat tinggal, pakaian, perlindungan, dan bahasa fisik. Nah, misalnya siswa kita ketika mengajar jam pertama ya, lapar ya. Jadi kita usahakan beri kesempatan dia untuk sarapan dulu ya. Tapi tidak semua. Misalnya salah satu ya, atau bergantian. Jadi yang penting kebutuhan dasarnya yang pertama bertahan hidup ini bisa terpenuhi. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan kebersamaan. Kebutuhan ini mencakup berinteraksi dan terhubung dengan orang lain seperti keluarga, teman, pasangan, dan kelompok. Yang kedua ini kasih sayang, tentunya Bapak Ibu sudah berusaha melakukan yang kedua ini, menyayangi siswa-siswi yang butuh perhatian. Yang ketiga, kekuasaan atau harga diri. Kebutuhan ini mencakup merasa dihargai dan memiliki otonomi dalam kehidupan, seperti membuat pilihan, mencapai tujuan, dan memiliki kompetensi. Jadi siswa yang memiliki melakukan aktivitas-aktivitas yang membawa kegembiraan atau kepuasan. Jadi ini tergantung kesenangannya siswa, kita bisa memenuhi. Misalnya ada yang sukanya olahraga, kita melakukan strategi atau model pembelajaran di kelas, misalnya dengan gerak yang mengeluarkan model-model pembelajaran yang siswanya bisa bergeraknya lebih aktif. Misalnya maju di depan kelas dengan menempel bahan ajar. Ya, jadi itu. Ada yang ditanyakan? Juga saya. Ya, kemudian yang kelima. Selanjutnya ya, ada 5 posisi kontrol. Ya, jadi ini posisi kontrol yang bisa atau yang biasa kita lakukan pada siswa kita ya, atau pada anak-anak kita ya, ini juga bisa dilakukan di rumah. Yang pertama, yang sering kita lakukan ini ada penghukum. Jadi orang yang memberikan konsekuensi negatif untuk mengurangi atau menghentikan perilaku yang tidak diinginkan. Contohnya, patuhi aturan saya atau awas, capok gitu. Ya itu penghukum ya. Jadi hukuman itu tidak hanya dengan perbuatan, bisa kata-kata. Jadi menyerang mental murid itu termasuk hukuman. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Orang yang menggunakan keheningan atau kata-kata yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contoh, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini. Jadi siswanya kan akan merasa bersalah dan gelisah. Atau masa tidak kasihan sama orang tuanya. Ya, misalnya. Itu posisi kontrol yang kedua. Yang ketiga, sebagai teman. Orang yang bersikap ramah dan membantu tetapi tidak memberikan tanggung jawab kepada orang lain. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Bapak bantu bereskan. Ini kan tidak memberikan solusi kepada murid, hanya
sebagai mendekatkan diri pada murid tapi tidak ada solusinya. Jadi yang keempat selanjutnya monitor atau pemantau. Orang yang mengawasi dan memberikan umpan balik kepada orang lain tetapi tidak memberikan solusi atau sanksi. Contoh, sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi ini hanya memantau, tidak memberikan penyelesaian. Dan yang terakhir manajer. Ya, yang diharapkan ini nanti kita bisa menggunakan posisi kontrol yang kelima ini sebagai manajer. Jadi orang yang memberdayakan dan memandirikan orang lain dengan membantu mereka membuat rencana dan tindakan untuk memperbaiki situasi. Contoh, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi ini berkaitan dengan segitiga restitusi nanti. Jadi ada 3 tahap untuk melakukan proses manajer ini. Posisi kontrol yang manajer. 5 posisi kontrol ini memiliki dampak yang berbeda terhadap pembentukan karakter dan perilaku yang baik. Posisi penghukum dan membuat orang merasa bersalah cenderung menimbulkan rasa takut, marah, atau benci, dan tidak menumbuhkan rasa tanggung jawab. Jadi orang ketika kita lakukan posisi kontrol sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah ini akan merasa takut. Jadi melakukan suatu hal itu karena takut atau marah atau benci. Dan posisi teman cenderung menimbulkan ketergantungan dan tidak menumbuhkan kemandirian. Jadi biasanya siswa meremehkan ya kalau sudah terlalu dekat sama gurunya. Dan yang keempat, posisi monitor cenderung menimbulkan kebingungan dan tidak menumbuhkan kreativitas. Dan yang kelima, posisi manajer cenderung menimbulkan rasa percaya diri, empati, dan kerjasama dan menimbulkan potensi diri. Ya, ini yang diharapkan sebagai manajer. Kemudian ini segitiga restitusi. Ketika kita melakukan posisi kontrol sebagai manajer, ini tahapan yang bisa kita lakukan. Segitiga restitusi adalah sebuah konsep yang dapat digunakan oleh guru untuk membantu murid memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, yang pertama tahapannya menstabilkan identitas. Tapi tahapan ini bertujuan untuk membuat murid merasa aman, diterima, dan berharga. Guru dapat memberikan pujian, dukungan, atau penghargaan kepada murid yang berbuat salah tanpa menghakimi atau menghukum mereka. Yang kedua, validasi tindakan. Setelah menstabilkan identitas, kita validasi tindakannya. Tahapan ini bertujuan untuk memahami alasan dibalik tindakan buruk yang dilakukan oleh murid. Guru dapat menanyakan apa yang membuat murid melakukan hal tersebut. Ya, guru juga dapat memberikan umpan balik yang konstruktif, mengajak murid untuk berempati dengan orang lain yang terlibat atau terdampak oleh tindakan mereka. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah validasi tindakannya sudah ketemu, kita menanyakan keyakinan. Tahapan ini bertujuan untuk membantu murid merenungkan tindakan mereka dan mencari cara untuk memperbaikinya. Guru dapat menanyakan apa yang murid percayai tentang diri mereka sendiri, apa yang mereka harapkan dari diri mereka sendiri, dan apa yang mereka butuhkan untuk mencapai tujuan mereka. Guru juga dapat membimbing murid untuk membuat rencana aksi yang konkret dan realistis, serta memberikan kesempatan kepada murid untuk melakukan restorasi atau perbaikan hubungan dengan orang lain. Jadi ini ketiga tahapan untuk segitiga restitusi.
Ya, selanjutnya untuk tahapan segitiga restitusi yang pertama, contohnya ini, menstabilkan identitas. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Misalnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tapi ini kan hanya untuk menstabilkan identitasnya atau menstabilkan emosinya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini, atau Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri sendiri? Ya, jadi intinya untuk kapan menstabilkan identitas ini, menenangkan murid tersebut agar tidak emosinya tidak melunjak. Jadi ditambahkan dengan kata-kata yang menenangkan juga. Yang kedua, ini validasi tindakan. Setelah anak tersebut tenang, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, memenuhi kebutuhan dasar. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat ini di bawah ini mungkin mendengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Jadi setelah tenang kita cari atau validasi tindakannya. Kenapa murid tersebut melakukan tindakan tersebut, ya. Misalnya dengan kata-kata, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah memiliki sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menjaga sikapmu baru. Jadi ini tujuannya validasi tindakan ini, mencari alasan murid tersebut melakukan hal seperti itu. Setelah tenang dicari alasan murid tersebut. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kalau kita misalnya sudah membuat keyakinan di kelas, kita tinggal menunjuk murid tersebut sudah melanggar keyakinan kelas yang mana dan bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi menanyakan keyakinan ini ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpikir menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaannya di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Misalnya pertanyaannya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Jadi yang dipercaya murid itu apa? Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Jadi siswa bisa menyebutkan ini Bu, terus kegiatannya harus bagaimana. Jadi keyakinan kelas itu timbul dari siswanya sendiri. Jadi masalah itu akan selesai karena dari siswanya sendiri. Dan terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apa kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya?
Ya, jadi itu sedikit pemaparan dari penerapan budaya positif di sekolah yang sudah saya jelaskan secara singkat. Mungkin ada pertanyaan sebelumnya? Tidak ada. Ini ada sedikit skenario yang sudah saya lakukan di tugas sebelumnya di koneksi tentang segitiga distribusi. Misalnya ini suaranya enggak. Ya, jadi saya mengambil karena siswa kita kan kebanyakan keluar kelas atau tidak pakai sepatu. Retip, coba sini. Kamu kok di luar terus? Waktunya siapa sekarang? Pak Dodo, Pak. Apa Lipa? Pak Dodo ada di dalam kelas tadi kan ya? Iya, Pak, ada. Terus kamu berhak merasa begitu. Saya waktu sekolah dulu pernah juga melakukan hal ini. Terus kenapa dari tadi saya lihat kamu di luar terus? Bosan, Pak. Pak Dodo ceramah terus jelasinnya. Terus ke depan apa yang akan kamu lakukan? Masa akan terus begini? Tidak, Pak. Saya akan merubah sikap saya dan mengajak teman agar tidak keluar kelas saat jam pelajaran. Dan saya akan menceritakan kendala saya saat mata pelajaran IPA kepada Pak Dodo. Ya sudah, Bapak doakan semoga kelak kamu menjadi orang sukses ya. Le, sini Le. Coba lihat atribut kamu. Ada yang beda tidak sama teman-teman yang lain? Iya, Pak. Maaf. Saya tidak memakai sepatu. Ya, tidak apa-apa. Semua manusia pasti pernah berbuat salah. Termasuk saya juga pernah seperti kamu dulu. Tapi kenapa kamu kok tidak bersepatu? Pasti kamu punya alasan. Bisa aja, Pak. Ingin beda yang lain. Ingin beda yang lain. Terus ke depan apa yang akan kamu lakukan? Masa akan terus tidak bersepatu? Tidak, Pak. Saya akan merubah sikap saya dan mengajak teman-teman agar membuat kesepakatan kelas untuk bersepatu. Ya sudah, semoga kamu bisa menjadi seorang pemimpin yang hebat nantinya ya. Saya sangat senang ketika melakukan peran sebagai murid yang bersalah tadi. Dengan penanganan masalah seperti tadi, saya yakin nantinya teman-teman yang melanggar aturan sekolah akan berubah dan mengutarakan kendala-kendala yang dihadapinya. Selanjutnya, akan berusaha menyelesaikan sendiri masalah yang dihadapi. Ya, mungkin itu saja sedikit pemaparan dari saya tentang budaya positif. Mungkin nanti ketika di kelas ada masalah-masalah yang muncul dari murid-murid Bapak Ibu bisa konsultasi dengan saya atau teman-teman CGT atau di guru penggerak yang lain tentang penerapan segitiga restitusi ini ya. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.